Yorobu annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman? Oke, materi kita kali ini yaitu mengoreksi dari pertanyaan kemarin yang udah aku kirimkan di grup ya, di grup Facebook sama di IG. Teman-teman yang sudah mengerjakan, silakan cek pekerjaan teman-teman. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanya ya. Nanti akan aku jawab kalau aku ada waktu luang ya. Oke, langsung aja perhatikan di sini. Kita mulai dari perintahnya dulu. Perhatikan. 1번에서 3번은 다음 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번에서 3번은 soal 1 sampai dengan nomor 3. 다음 berikut 물음에 ke pertanyaan almadzin yang benar, 대답을 jawaban 고르십시오, pilihlah. Jadi 다음에 물음에 almadzin 대답을 고르십시오 itu bisa diartikan pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan berikut, bisa diartikan seperti itu. Jadi soal nomor 1 sampai 3 nanti ada pertanyaan, terus nanti kira-kira jawabnya apa gitu loh, maksudnya disuruh jawab gitu aja. Langsung ke soal nomor 1, perhatikan. 여자의 대답으로 알맞은 말을 고르십시오. 여자의 대답으로 알맞은 말을 고르십시오. 여자의 kepemilikan perempuan, 대답 itu jawaban. Lalu di sini bisa diartikan sebagai ya almadzin artinya yang benar, 말을 ungkapan perkataan atau jawaban, 고르십시오 pilihlah. Jadi 여자의 대답으로 알맞은 말을 고르십시오 itu bisa diartikan pilihlah perkataan, ungkapan atau jawaban yang benar sebagai jawaban dari si perempuannya gitu. Oke, lanjut ke sini, perhatikan. Nah, untuk pertanyaannya aku kasih warna merah ya biar ada perbedaan gitu. Langsung aja. 남자 artinya laki-laki. 연필이에요. 연필이에요. 연필 itu artinya pensil. 이에요 apakah. Jadi namjanya si laki-laki itu tanya 연필이에요. Apakah ini pensil? Apakah ini pensil gitu. Terus 여자 atau perempuannya kira-kira jawabnya gimana ya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, perhatikan. 네, 연필이에요. 네, 연필이에요. 네 artinya iya. 연필 artinya pensil, 이에요 adalah. Jadi 네, 연필이에요. Ya, pensil. Ya adalah pensil. Bisa diartikan seperti itu. Jawaban yang kedua, perhatikan. 네, 연필이 없어요. 네, 연필이 없어요. 네 artinya iya, 연필 itu artinya pensil, 없어요 artinya tidak ada atau tidak punya. Jadi 네, 연필이 없어요 bisa diartikan ya, tidak ada pensil gitu. Terus jawaban yang ketiga, perhatikan. 아니요, 연필이 사요. 아니요, 연필이 사요. 아니요 artinya tidak atau bukan. 연필 itu artinya pensil. 사요 artinya murah. Ini dari kata dasarnya sata. Sata murah ya. Di sini S-nya double, ini sata. Artinya murah. Kalau S-nya satu, sata itu artinya membeli. Kalau pengucapannya sama. Jadi harus tahu perbedaan antara membeli dan murah ya. Terus ini yang keempat, perhatikan. 아니요, 연필이 길어요. 아니요, 연필이 길어요. 아니요, tidak atau bukan. 연필, pensil, 길어요, panjang. Jadi 아니요, 연필이 길어요 bisa diartikan tidak, pensilnya panjang. Nah, dari keempat jawaban ini, jawaban yang paling benar itu adalah jawaban nomor 1. 네, 연필이에요. 네, 연필이에요. Ya adalah pensil. Coba kita masukkan ke sini ya, perhatikan. 연필이에요. 연필이에요. Apakah ini pensil? Si perempuannya jawab, 네, 연필이에요. 네, 연필이에요. Ya, ini pensil. Bisa diartikan seperti itu. Jawabannya nomor 1. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan. 여자의 대답으로 알맞은 말을 고르십시오. Sama ya pertanyaannya. Pilihlah jawaban atau perkataan yang benar sebagai jawaban dari si perempuannya itu gitu. Nah, di sini ada percakapan 남자. 남자 itu laki-laki. Ngomong gini, 사람이 만나요? 사람이 많아요. 사람 artinya orang, 만나요 artinya banyak. Jadi 사람이 많아요 bisa diartikan apakah banyak orang atau apakah orangnya banyak gitu. Terus si 여자 atau perempuannya kira-kira jawabnya gimana ya? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, 네, 사람이 없어요. 네, 사람이 없어요. 네 artinya ya, 사람 artinya orang, 없어요 tidak ada. Jadi 네, 사람이 없어요 artinya ya, tidak ada orang. Jawaban yang kedua, perhatikan. 네, 사람이 만나요. 네, 사람이 만나요. 네 artinya ya, 사람 orang, 만나요 artinya banyak. Jadi 네, 사람이 많아요 bisa diartikan ya, orangnya banyak atau banyak orang. Jawaban yang ketiga, perhatikan. 아니요, 사람이 많나요. 아니요, 사람이 많아요. 아니요 artinya tidak atau bukan, 사람 orang, 만나요 artinya banyak. Jadi 아니요, 사람이 많나요 bisa diartikan enggak, banyak orang. Pilihan jawaban yang keempat, perhatikan. 아니요, 사람이 좋아요.
Anyo 사람이 좋아요. Anyo tidak atau bukan, saram orang, 좋아요 itu artinya suka atau baik. Jadi anyo 사람이 좋아요. Anyo 사람이 좋아요 itu bisa diartikan enggak, orangnya baik gitu. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 2. 네 사람이 많아요. 네 사람이 많아요. Ya, banyak orang. Kita gabungkan di sini, perhatikan. 사람이 많나요? 사람이 많아요? Apakah banyak orang? 네, 사람이 많나요? 네, 사람이 많아요. Ya, banyak orang. Gitu, jawabannya nomor 2. Oke? lanjut ke soal nomor 3, perhatikan. 여자의 대답으로 알맞은 말을 고르십시오. Artinya sama ya. Pilihlah ungkapan atau jawaban yang benar sebagai jawaban dari si perempuannya. Kita lihat percakapannya, perhatikan. 남자 atau laki-laki. 바지가 커요? 바지가 커요? 바지 itu artinya celana. 커요 itu dari 크다. Kata dasar 크다 artinya besar. Jadi 바지가 커요 itu bisa diartikan apakah celananya besar atau kebesaran. Terus 여자 kira-kira jawabnya gimana? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, 네, 바지예요. 네, 바지예요. 네 artinya ya. 바지예요 artinya adalah celana. 네, 바지예요. Ya, celana. Yang kedua, perhatikan. 네, 바지가 예뻐요. 네, 바지가 예뻐요. 네, ya. 바지 itu celana, 예뻐요, cantik. Jadi, 네, 바지가 예뻐요. Artinya, ya, celananya cantik. Yang ketiga, 안녕 바지가 작아요. 안녕 바지가 작아요. 안녕 artinya tidak atau bukan, 바지 artinya celana, 작아요 artinya kecil. Dari kata dasar 작다 ya, 작다 artinya kecil. Jadi 안녕 바지가 작아요 bisa diartikan tidak, celananya kecil. Yang keempat, perhatikan. 안녕 바지가 있어요. 안녕 바지가 있어요. 안녕 artinya tidak atau bukan, baji celana, 있어요 ada atau punya. Jadi 안녕 바지가 있어요 bisa diartikan enggak, celananya ada gitu. Nah, nomor 3 ini jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 3. 안녕 바지가 작아요. Enggak, celananya kecil. Kalau kita gabungkan ke sini menjadi kayak gini. 바지가 커요? 바지가 커요? Apakah celananya besar? Si 여자 atau perempuannya jawabnya 안녕 바지가 작아요. 안녕 바지가 작아요. Enggak, celananya kecil gitu ya. Lanjut. perintahnya kita baca dulu. 4번에서 5번은 다음 질문에 답하십시오. 4번에서 5번은 다음 질문에 답하십시오. 다음 berikut 질문에 pertanyaan 답하십시오. jawablah. Jadi soal nomor 4 sampai nomor 5 jawablah pertanyaan berikut gitu aja. Soal yang keempat perintahnya 여자의 말을 듣고 남자의 대답으로 알맞은 것을 고르십시오. 여자의 kepemilikan perempuan, 말 perkataan, dengarkan, go dan 남자의 kepemilikan laki-laki, 대답 jawaban ero sebagai almajen yang benar, 것을 hal atau jawaban, 고르십시오 pilihlah. Jadi 여자의 말을 듣고 남자의 대답으로 알맞은 것을 고르십시오 itu bisa diartikan dengarkan perkataan atau ungkapan si perempuan, kemudian kemudian pilihlah jawaban yang benar sebagai jawaban si laki-lakinya gitu. Si 여자 ngomong, 여자 atau perempuan ya. 오늘 도와주어서 고마웠어요. 오늘 도와주어서 고마웠어요. 오늘 hari ini doa itu bantuan, 주어 itu memberi, 서 karena, 고마웠어요 itu dari 고맙다 atau terima kasih ya. Jadi 오늘 도와주어서 고마웠어요 itu bisa diartikan terima kasih karena telah memberikan bantuan hari ini. Terus si 남자 kira-kira jawabnya gimana? 미안해요 artinya maaf, dari 미안하다 ya, maaf. Jawaban yang kedua 부탁해요, tolong bantu artinya ya. 부탁해요 itu dari kata dasar 부탁하다 artinya minta bantuan gitu. Terus yang ketiga 좋겠어요. 좋겠어요 artinya bagus, baik, bisa diartikan seperti itu. Yang keempat 아니에요 artinya enggak gitu loh maksudnya. Nah, jadi soal nomor 4 itu jawabannya nomor 4 ya. 아니에요. 아니에요. enggak gitu. Kalau kita masukkan ke sini menjadi kayak gini. 오늘 도와주어서 고마웠어요. Terima kasih karena hari ini telah membantu. Terus si 남자 atau laki-lakinya jawabnya, 아니에요. 아니에요. enggak apa-apa kok. Bisa diartikan seperti itu, oke? Lanjut soal nomor 5. 여기는 어디입니까?
여기는 어디입니까? 여기 di sini 어디 di mana입니까? apakah? Jadi 여기는 어디입니까? bisa diartikan di sini di mana ya gitu loh. Nah langsung ke percakapannya, perhatikan. 여자 artinya perempuan. 어서 오세요 손님 어디까지 가세요? 어서 오세요 손님 어디까지 가세요? 어서 오세요 selamat datang 손님 tuan. Odi di mana kaji sampai kaseo pergi. Kaseo itu dari kata ya artinya pergi, tapi ini kaseo itu bentuk yang honorific atau yang lebih sopan gitu loh maksudnya, tapi artinya ya sama aja. Jadi 어서 오세요 손님 selamat datang tuan 어디까지 가세요? Mau pergi sampai kemana gitu loh artinya. Terus si namja atau sonimnya, tuannya, tamunya itu ngomong 천안역으로 가주세요. 천안역으로 가주세요. 천안 itu artinya, Cheonan itu nama salah satu kota di Korea Selatan ya. 역 itu artinya stasiun, 로 ga pergi, 주세요 tolong. Jadi 천안역으로 가주세요 bisa diartikan tolong pergi ke stasiun Cheonan. Nah, kira-kira percakapan ini adanya di mana? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama 공항. 공항 itu artinya bandara. Yang kedua taksi artinya taksi. Yang ketiga 우체국 artinya kantor pos. Yang keempat 식당 artinya kantin. Nah, percakapan ini biasanya itu terjadi di taksi ya. Nah, jadi kalau kita mau naik taksi itu nanti percakapannya kurang lebih ya seperti ini. Oke, lanjut. 8번은 다음 질문에 답하십시오. nomor 6 sampai nomor 8 jawablah pertanyaan berikut. nomor 6 titik-titik 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. Artinya itu pada titik-titik terokal yang dimasukkan 가장 yang paling almazan yang benar 말을 hal, jawaban, ungkapan bisa diartikan seperti itu. 고르십시오 pilihlah. Jadi titik-titik terokal 가장 알맞은 말을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang titik-titik ini. Oke? Lanjut. 눈이 나쁩니다. Nun itu artinya ada dua ya, bisa salju, bisa mata. Oke? Terus itu cuma partikel tambahan aja, nggak usah diartikan. 나쁩니다 artinya buruk. Dari kata dasar napeta ya, napeta. Jadi nuni napemnida di sini artinya adalah mata buruk atau mataku buruk gitu. Terus titik-titik elsmnida. Semnida itu dari kata dasar seta. Seta itu ada dua artinya, ada menulis atau menggunakan. Nah, di sini diartikan menggunakan. Jadi nuni napemnida mataku buruk titik-titik elsmnida menggunakan titik-titik. Kita lihat di pilihan jawabannya. Yang pertama moja. Moja itu artinya topi. Yang kedua kabang. Kabang artinya tas. Yang ketiga 안경. 안경 artinya kacamata. Yang keempat 화장품. 화장품 artinya make up. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban nomor 3. Kalau kita masukkan ke sini menjadi seperti ini. 눈이 나쁩니다. Mataku buruk. 안경을 씁니다. Jadi aku menggunakan kacamata, bisa diartikan seperti itu. Oke? Lanjut ke soal nomor 7, perhatikan titik-titik 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian titik-titik. Perhatikan pertanyaannya. 한국은 아름다운 곳이 많습니다. titik-titik 시간이 나면 여행을 자주 하고 싶습니다. 한국은, 한국 itu artinya Korea. 아름다운 itu dari kata dasar 아름답다. 아름답다 artinya indah. Di sini ya, ini artinya yang. Jadi 아름다운 itu artinya yang indah. 곳이, 곳 itu artinya tempat, 많습니다 banyak. Jadi 한국은 아름다운 곳이 많습니다 itu bisa diartikan Korea banyak tempat yang indah. Titik-titik 시간이 나면, 시간 artinya waktu, itu cuma partikel tambahan aja. Nah itu bisa diartikan ada. 면 artinya jika. Jadi 시간이 나면, jika ada waktu. 여행 itu liburan. 자주 sering 하고 싶습니다. ingin. Jadi titik-titik 시간이 나면, jika ada waktu. 여행을 자주 하고 싶습니다. ingin sering liburan. Kira-kira titik-titik di sini jawabannya apa? Kita lihat di pilihannya. Yang pertama 그래서. 그래서 artinya sehingga. Yang kedua 그러나. 그러나 artinya tetapi. Yang ketiga 그렇지만. 그렇지만 artinya tetapi.
sama ya, gerona sama gerojiman itu sama. Terus yang keempat, 절대로. 절대로 itu artinya sungguh tidak akan pernah. Panjang sekali ya artinya. Pokoknya artinya ini tidak pernah lah gitu. Nah, di sini untuk soal nomor 7 itu jawabannya adalah nomor 1, 그래서. Kalau kita masukkan ke sini menjadi seperti ini. 한국은 아름다운 곳이 많습니다. 한국은 아름다운 곳이 많습니다. Korea banyak tempat yang indah. 그래서 sehingga 시간이 나면 jika ada waktu 여행을 자주 하고 싶습니다. Aku ingin sering liburan. Gitu loh maksudnya. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan. titik-titik 들어갈 가장 알맞은 말을 고르십시오. Artinya sama ya, pilihlah jawaban atau ungkapan yang paling benar untuk dimasukkan ke bagian yang titik-titik. Langsung ke pertanyaannya, perhatikan. 이번 주 토요일은 내 생일입니다. 나는 청수 씨와 아주 친합니다. 그래서 내 생일 파티에 정수 씨를 titik-titik. Nah, sekarang kita artikan per kosakata dulu. 이번 kali ini, 주, minggu, 토요일, hari Sabtu, ini itu partikel tambahan gak usah diartikan. Ne itu dari naei atau kepemilikanku ya. 생일, ulang tahun, 입니다 adalah. Jadi 이번 주 토요일은 내 생일입니다. Itu artinya hari Sabtu minggu ini adalah hari ulang tahunku. 나는 aku 정수 씨와 정수 씨 itu saudara 정수, nama orang ya. 와 dengan atau dengan di sini bisa diartikan dengan. 아주 sangat 친합니다. 친합니다 itu dari kata dasar 친하다. 친하다 artinya akrab. Jadi 나는 정수 씨와 아주 친합니다 itu bisa diartikan aku dengan saudara 정수 sangat akrab. 그래서 sehingga 내 생일 파티에, 내 itu kepemilikan aku, 생일 party itu pesta ulang tahun pada 정수 씨를 saudara 정수 titik-titik sehingga aku titik-titik saudara 정수 ke pesta ulang tahunku. Kira-kira titik-titik di sini jawabannya apa? Kita lihat di pilihan jawabannya. Yang pertama, 보냈습니다. 보냈습니다 dari kata dasar 보내다. 보내다 artinya mengirim. Jadi 보냈습니다 artinya telah mengirim. Yang kedua, 좋아합니다. 좋아합니다 dari kata dasar 좋아하다 artinya menyukai. 좋아합니다 artinya juga menyukai ya. Terus yang ketiga, perhatikan 초대할 것입니다. 초대할 것입니다. 초대할 것입니다 ini dari kata dasar 초대하다. 초대하다 artinya mengundang. Ditambahkan 을 것입니다 ini artinya akan. Jadi 초대할 것입니다 itu artinya akan mengundang. Oke. Yang keempat, 비슷합니다. 비슷합니다 artinya mirip. Jadi untuk soal nomor 8 itu jawabannya yang paling benar adalah jawaban nomor 3. 초대할 것입니다. 초대할 것입니다 artinya akan mengundang. Kalau kita masukkan ke sini menjadi seperti ini, perhatikan. 이번 주 토요일은 내 생일입니다. Hari Sabtu minggu ini adalah hari ulang tahunku. 나는 정수 씨와 아주 친합니다. Aku dengan saudara 정수 sangat akrab. 그래서 내 생일 파티에 정수 씨를 초대할 것입니다. Artinya sehingga aku akan mengundang saudara 정수 ke pesta ulang tahunku. Bisa diartikan seperti itu, oke? Lanjut soal nomor 9, perhatikan. 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오. 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오. 다음 berikut bacalah dan atau dengan mat jian을. Mat ini dari mata artinya benar. Jian itu artinya tidak. Jadi majianen itu yang tidak benar. Kosel hal atau jawaban gorisipsio pilihlah. Jadi perhatikan di sini. 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오 artinya bacalah berikut ini. Ini disuruh baca lalu pilihlah jawaban atau hal yang tidak benar. Jadi kita cari jawaban yang enggak sesuai di sini ya. Nah, perhatikan. 축구 동아리 모임. 축구 동아리 모임. 축구 artinya sepak bola, tongari itu kayak klub kumpulan gitu loh. Moim itu pertemuan ya, perkumpulan lah. Jadi 축구 동아리 moim itu bisa diartikan perkumpulan kelompok sepak bola gitulah. Oke, lanjut 언제. 언제 itu kapan? Di sini 매주 금요일 저녁 6시. 매주
Me itu artinya setiap, Ju itu minggu, Gemyoil artinya hari Jumat, Chonyok petang, Yosotsi jam 6. Jadi onje kapan? Meju Gemyoil Chonyok Yosotsi. Meju Gemyoil Chonyok Yosotsi. Setiap minggu hari Jumat jam 6 sore, maksudnya gitu ya. Odiso di mana? Letaknya di sini. Hakyo undongchang, hakyo sekolah, undong itu olahraga, jang itu lapangan. Jadi hakyo undongchang itu bisa diartikan lapangan olahraga sekolah gitu ya. Nah, di sini pilihan jawabannya yang pertama 금요일에 합니다. 금요일에 합니다. 금요일 hari Jumat pada 합니다 dilakukan atau melakukan. Jadi 금요일에 합니다 artinya dilakukan pada hari Jumat. Di sini benar ya, 금요일 ya. Ini jawabannya benar. Terus yang kedua, perhatikan 같이 축구를 합니다. 같이 축구를 합니다. 같이 bersama 축구를 합니다. Sepak bola. Jadi 같이 축구를 합니다 itu bisa diartikan sepak bola bersama. Nah, kalau kita lihat di sini tongari itu kan sebuah perkumpulan, jadi pasti lebih dari satu orang ya. Jadi pasti bersama-sama melakukannya. Terus yang ketiga, perhatikan 모임은 매주 오전에 합니다. 모임은 매주 오전에 합니다. 모임 pertemuan atau perkumpulan ya. Pertemuan-perkumpulan itu 매주 setiap minggu, 오전에 오전 itu kayak IM loh, IM. Kalau ohu PM, kalau ojon itu IM ya. Jadi dari pagi, siang, terus agak sore sedikit gitu loh maksudnya. Kita artikan di sini siang gitu aja. 합니다 dilakukan. Jadi 모임은 매주 오전에 합니다 itu bisa diartikan pertemuan perkumpulan itu dilakukan setiap minggu di siang hari. Salah ya, di sini kan soalnya tadi disebutkan chonyok. Chonyok kan artinya petang. Jadi ini jawaban yang kita pilih. Oke. Nah, kita lihat jawaban yang keempat dulu, perhatikan. 학교 운동장에서 모입니다. 학교 운동장에서 모입니다. 학교 sekolah, 운동장에서 운동장 lapangan olahraga에서 di 모입니다. Pertemuan perkumpulan. Jadi pertemuan perkumpulannya itu ada di lapangan olahraga sekolah. Nah, di sini kan benar. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Oke. lanjut ke soal nomor 10, perhatikan. 다음을 읽고 마치하는 것을 그리십시오. 다음을 읽고 마치하는 것을 그리십시오. 다음 berikut bacalah go dan kemudian mat itu benar, jian yang enggak benar jadi majianan yang enggak benar, 것을 hal atau jawaban 그리십시오. pilihlah 다음을 읽고 마치하는 것을 그리십시오. Bacalah berikut ini, kemudian pilihlah hal atau jawaban yang enggak benar. Sama dengan soal yang nomor 9 tadi. Jadi kita disuruh membaca ini, terus kita cari jawaban yang salah atau yang enggak sesuai. Ini sebenarnya ini kayak lembaran tiket gitu loh. Ini kayak tiket gitu. Nah, terus di sini perhatikan 2017년 5월 5일. Artinya tanggal 5 bulan 5 tahun 2017 Busan에서 서울까지, dari Busan ke Seoul. Jadi ini berangkatnya dari Busan menuju ke Seoul gitu. 9시 ini jam pemberangkatan ya, jam keberangkatannya jam 9 pagi. 11시 30분. Jadi ini tibanya jam 11.30 menit. Terus 7호차 9A 석, 77 hoja gerbong kereta. Sok itu artinya tempat duduk, nomor tempat duduk. Jadi 7호차 9A 석 itu bisa diartikan tempat duduk nomor 9A gerbong 7 gitu loh maksudnya. Terus 요금 itu biaya 59,000원, 59.000 won. Nah, langsung aja ke pilihan jawabannya. Perhatikan yang pertama, 부산에 갑니다. 부산에 갑니다. 부산 artinya Busan, ke 갑니다 dari kata dasar kata artinya pergi. Jadi 부산에 갑니다 artinya pergi ke Busan. Salah ya, ini kan dari Busan ke Seoul, bukan Seoul ke Busan. Ini jawabannya salah, tapi kita pilih jawaban yang ini. Kan di sini tadi daumel iko majianen, harus hati-hati diperintah seperti ini ya teman-teman kalau mengerjakan soal. Terus kita lihat pilihan jawaban yang kedua, perhatikan. 표 값은 59,000원입니다. 표 값은 59,000원입니다. 표 tiket, kap itu artinya harga, 59,000원, 59.000 won. Bener ya di sini, 요금 59,000원. Jadi ini benar. Terus jawaban yang ketiga, 7호차에 탑니다. 7호차에 탑니다.
hoja gerbong pada 탑니다 naik. Jadi jilhojae 탑니다 artinya naik di gerbong nomor 7. Bener ya, di sini gerbong nomor 7. Terus lanjutnya yang keempat, 5월 5일 9시에 출발합니다. 5월 5일 9시에 출발합니다. 부lan 5 tanggal 5 jam 9 출발합니다 itu dari kata dasar 출발하다 yang artinya keberangkatan. Jadi keberangkatan jam 9 tanggal 5 bulan 5. Kita lihat di sini jam 9 tanggal 5 bulan 5. Betul ya? Nah, dari keempat pilihan jawaban ini yang kita cari jawaban yang enggak benar adalah jawaban nomor 1. Busan에 갑니다. 부산에 갑니다. Artinya pergi ke Busan. Di sini kan dijelaskan tadi ya, dari Busan ke Seoul, bukan dari Seoul ke Busan. Jawabannya nomor 1. Oke? Nah, untuk materi kali ini cukup sampai sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. 고마워.